di sini aja dah. Cariin dong judulnya. Mohon nih, dicari nih sama satu lagi. Tambah muda nih pagi, pakai sunanya. Hah? Udah dari aja belum gimana? Udah bilang diambil aja. Tadi udah ngomong nggak, Pe? Udah ngomong nggak? Bukan satu panel. Kan lagi pagi juga. Pasar buahnya ini sendiri. Jadi Iya. berarti dia pun sudah orang kita berkata. Ini pun sudah orang kita berkata. Membagikan warna
double ya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya? Iya, luar biasa. Pagi hari ini kita mau merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus buat kita semua. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lagu pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadi
kasihan Bapa. Penuhi hati kami.
Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari Pentakosta ya Tuhan. Kau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar mereka Tuhan, kau tibakan mereka di tempat ini ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian. Puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya. Biarlah semua yang hadir di tempat ini dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Seluruh pondok Bahan dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima
yang selalu membanggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku jauhkan darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanya kesombongan yang selalu kubanggakan? Hidupku tanpa pengharapan, jika tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanya kesombongan yang selalu kubanggakan? Hidupku tanpa pengharapan, jika tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Bila kita selalu setia untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah setia untuk menjaga kita, menyertai kita sepanjang hari. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Akan bersedia
Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami sudah memuji mudahkan nama Tuhan. Dan kiranya seperti pujian kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkanlah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan memberkati kami, memulihkan ekonomi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Semuanya percaya katakan amin. Terima kasih. Jangan duduk. Ya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini adalah hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Dari 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Dari Tuhan Yesus Kristus bangkit ya. Berapa hari Tuhan ada di muka bumi ini? 40 hari. Lama ya? 40 hari. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari itu? Menampakkan diri kepada murid-muridnya, berulang-ulang berkali-kali menampakkan diri. Kok mesti pakai berulang-ulang sih? Karena sifat manusia pelupa. Ya, pelupa. Jadi anggapnya ngimpi, ngigo. Ya, masa orang mati hidup lagi sih? Ya, banyak orang nggak percaya ya. Percaya nggak? Percaya. Ya, kalau Tuhan Yesus Kristus saja mati bangkit lagi, maka kita orang yang percaya juga akan bangkit. Amin. Akan bangkit lagi, saudara. Ya, jadi bagi kita itu mati adalah tidur. Apa? Tidur. Ya. Istilah mati bagi Tuhan adalah tidur. Orang tidur pasti bangun nggak? Pasti bangun lah. Ya, biarpun dia kebluk dia pasti bangun juga kan? Ada yang kalau nggak dipasang petasan nggak bangun. Ya, udah pasang alarm masih nggak bangun. Mesti dipasangin petasan bangun ya. Haleluya. Jadi di hadapan Tuhan orang mati itu hanya tidur. Amin. Tidur. Haleluya. Jadi kalau orang tidur pasti bangun. Ya. Begitu mati, dia melek, di surga. Kok indah ya, kok nyaman ya. Cuma pindah alamat saja ya, dari Pondok Bahan ke surga. Amin. Haleluya. Kita harus percaya, makanya anak-anak Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Ya. Jadi harus ada alasan kenapa lu bersukacita. Apa jawaban lu, Ibu, Bapak Ibu? Kenapa sih lu kok happy aja, kok enjoy aja? Jelas dong, karena Tuhan Yesus beserta dengan aku, ya kan? Tuhan Yesus beserta dengan aku, dengan kita. Haleluya. Ya saudara, sampai berapa lama sih Tuhan Yesus menyertai kita? Sampai akhir zaman, bukan sampai tua, ya, tapi sampai akhir zaman. Wis, apa sih akhir zaman itu? Ya, kita sudah masuk akhir zaman, ya. Kita sudah berada di akhir zaman. Tidak ada zaman lagi, tidak ada, saudara. Kita ini adalah orang yang paling beruntung generasi kita ini orang yang paling beruntung. Apa sih untungnya? Ya, saudara pernah ngalamin Petroma? Lampu Petroma ngalamin ya? Tahu ya? Anak-anak sekarang nggak tahu Petroma ya, nggak tahu.
pompa kodok, ya, ngalamin ya, budak, gandum. Terus apa gitu, timba kerek ya, kerek, sumur kerek, ya ngalamin. Ya, sekarang nggak ada ya, anak-anak sekarang nggak tahu. Setrikaan yang pakai arang, ngalamin. Kompor yang pakai sumbu, ngalamin. Ya, ya, jadi kita ini generasi yang paling beruntung ngalamin. Ya, radio, ya pakai baterai. Baterai gede-gede. Haleluya. Terus TV yang hitam putih, ngalamin. Haleluya. Apalagi ya, saudara. Jadi kita ini generasi yang paling beruntung. Amin. Ya, anak-anak sekarang nggak tahu dia ya. Apalagi gentong ya, tempat air ya. Dari apa? Dari tanah. Ngalamin ya, pernah lihat ya? Iya, ngalamin. Sekarang mau pakai jerigen, ya. Zaman plastik sekarang ya, kayak plastik. Kalau dulu, ya tempat air pakai gentong. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan kalau Dia naik ke surga. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Ya, nggak akan mungkin dicurahkan kalau Yesus secara jasmani fisik ada di Timur Tengah, di Palestina. Nggak mungkin Yesus di waktu yang sama ada di Pondok Pangan, amin. Tapi karena Dia naik ke surga, ya 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, maka kita percaya ya, pada jam ini juga Yesus hadir di Pondok Pangan, Yesus hadir di mana-mana tempat, amin. Karena Allah itu adalah Roh. Allah itu apa? Roh. Ya. Jadi Roh ada di mana-mana. Haleluya. Ya saudara, di Roh Kudus ya dibutuhkan oleh setiap anak-anak anak Tuhan ya. Roma berapa? 8 ayat 14. Surat Roma 8 ayat 14. Ya, Roma pasal 8 ayat 14. Terjadi ya. Roma ya, Bang Marwan. Roma 8. Yuk, yang sudah dapat ya, kita baca surat Roma pasal 8 ayat 14. Ya, kita baca saja. Ya, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Semua orang, besar, kecil, tua, muda, ya segala suku, segala bangsa, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, di dunia ini hanya ada 2 penguasa, Allah dan iblis. Ya, Allah dan iblis, hanya 2 saja, saudara. Ya. Jadi kalau kita anak-anak, kita manusia ini nggak dipimpin Roh Allah, jadi siapa yang memimpin kita? Iblis. Hanya ada 2 penguasa, Allah dan iblis. Jadi kalau anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dia hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Ya, nih di sini, nih sana, jalan, dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Seperti bahasa Israel pada waktu di padang gurun dipimpin oleh Roh Allah. Cuma pada waktu itu Roh Allahnya berupa tiang awan. Ini juga melambangkan Roh Kudus, Roh Allah, ya, tiang awan. Tiang awan ini memayungi bangsa Israel di padang gurun. Kalau awan ini bergerak, bangsa Israel harus ngikutin terus jalan. Lalu kalau awan ini berhenti, ya bangsa Israel berhenti. Ya, bisa seharian, bisa 2 hari, bisa seminggu,
bisa sebulan, itu awan mandek, ya, awan berhenti. Ya bahasa Israel nggak boleh jalan, harus tunduk, ya, harus diam, ya. Lalu awan itu bergerak lagi, nah, baru bahasa Israel jalan lagi. Itu kalau siang hari, karena siang hari panas, ya, panasnya bisa 40 derajat. Ya, kalau kita di sini berapa derajat? 23, ya, 30 aja udah panas. Di padang gurun itu bisa 40, 42, panas saudara, ya. Nah, hal itu baik, bangsa Israel dipayungi dengan awan. Nah, ini awan ini juga mengartikan, melambangkan Roh Kudus yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Lalu kalau malam hari, api. Nah, yang api, yang api, tapi tidak membakar apinya. Luar biasa, ya. Api, tapi tidak membakar. Ya, biarpun kita pegang-pegang itu nggak apa-apa. Ya, baju kita nggak kebakar, rambut kita nggak kebakar. Luar biasa, ya. Itu api Roh Kudus. Ya, pada waktu murid-murid menanti janji Tuhan di loteng Yerusalem, ya, hari ke-10, murid-murid, di atas kepala murid-murid ada api Roh Kudus nyala, tapi nggak kebakar, ya, nggak kayak ondel-ondel. Kalau ondel-ondel kan di atas kepalanya dikasih puntung rokok, kelabakan. Ya, kan nyanyi Benyamin gitu. Ondel-ondel, ya, di kepalanya dikasih puntung rokok, wah, kelabakan. Baru puntung rokok tuh, ya, baru puntung rokok aja ada kotak tanda kelambakan. Ya, apalagi kalau apinya besar, ya. Tapi api Roh Kudus tidak mencelakakan, amin. Tidak berbahaya. Biarpun kita pegang, ya, baju kita nggak kebakar, rambut kita nggak kebakar, ya. Itulah api Roh Kudus. Haleluya. Bangsa Israel malam hari dipimpin oleh tiang api, ya, dipimpin, ya, diterangi, ya, kan padang gurun gelap, ya. Api Roh Kudus dalam bentuk tiang api memimpin perjalanan bangsa Israel. Haleluya. Roh Kudus bisa dilambangkan dengan api, ya, api. Kenapa? Api itu menghangatkan, ya. Api itu memusnahkan. Ya, saudara, apa yang dimusnahkan? Yaitu apa? Dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kita dihancurkan, dimusnahkan. Haleluya. Roh Kudus bisa juga diartikan pada waktu murid-murid berdoa di loteng Yerusalem, ada tiupan angin yang kencang, ada suara tiupan angin yang kencang. Tapi anehnya nggak pada berantakan itu, ya. Di meja-meja ada buku, ada apa, nggak pada berterbangan. Padahal didengar oleh telinga murid-murid Tuhan, suara itu suara seperti apa? Tiupan angin yang kencang. Tapi anehnya nggak merusak, ya. Nggak seperti apa, puting beliung, ya. Kalau puting beliung, asbes pada terbang, ya. Ini angin puting beliung. Kalau tornado, ya, kalau tornado, itu mobil aja bisa keangkat loh, saudara. Tornado itu, ya, ganas loh. Tapi angin, ya, tidak, angin itu Roh Kudus tidak membahayakan, ya. Jika Roh Kudus dicurahkan, ada tiupan angin yang kencang, ya, itulah Roh Kudus, ya. Dilambangkan dengan angin, dilambangkan dengan api, dan juga dengan air, ya, saudara. Air, saudara perlu air nggak? Semewah-mewahnya rumah, kalau nggak ada airnya, bau, ya.
Kita ke toilet, bau. Ya, kita ke dapur, kotor, bau, ya kan? Jadi air diperlukan. Coba saudara, di rumah saudara, kalau nggak ada air, gimana? Lantai-lantai pada kotor, ya kan? Dapur kotor, wah, baunya juga ya, saudara. Nah, air membersihkan. Roh Kudus juga membersihkan. Haleluya. Hati yang kotor dibersihkan. Ya, sudah. Lalu apalagi Roh Kudus diartikan, dilambangkan dengan minyak. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Ya, sudah. Minyak juga diartikan Roh Kudus. Haleluya. Minyak. Ya, minyak itu memperlancar ya. Ya, saudara, coba mobil nggak ada olinya gimana, saudara? Macet, ya kan? Motor saudara nggak pakai oli, ya bagaimana? Ya kan? Bisa jalan, ya kan? Pintu-pintu, engsel perlu diminyakin supaya lancar ya. Mobil perlu bensin, perlu minyak ya. Motor perlu bensin nggak? Perlu. Haleluya. Minyak bisa diartikan juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kelancaran. Amin, saudara. Roh Kudus memberikan kita kehidupan. Ya kan, coba semewah-mewahnya mobil nggak ada bensinnya, bisa hidup nggak? Ganti pakai air, bisa? Nggak bisa. Harus ada bensinnya. Ya, saudara. Roh Kudus adalah apa? Penyemangat. Haleluya ya, saudara. Anak-anak Tuhan bisa semangat, bisa bergairah karena Roh Kudus. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan nggak punya semangat, nggak punya gairah, berarti dia tidak ada nggak ada Roh Kudus. Ya kan? Tadi Roma 8 ayat 14 gimana? Dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, semua orang. Jadi hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita, saudara, perlu nggak Roh Kudus? Perlu, ya. Perlu. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, ya, saudara, apa jadinya, saudara? Nggak bisa senyum, nggak bisa sukacita, ya. Bisanya apa? Sama aja lah ke gereja nggak ke gereja, sama aja lah doa nggak doa. Ngomel aja ya. Kalau ngomel tuh gacor. Kalau kayak burung tuh gacor. Apa aja diomongin, apa aja di meromiangin, diomelin. Jadi kalau nggak ngomel, nggak ngeromiang, nggak enak. Ya. Ditanya kenapa sih lo ngomel dulu? Habisnya dulu. Ada kucing ditendang, ada anjing ditendang. Ya, karena nggak ada Roh Kudus, yang ada Roh Kudis. Ya. Roh kuda, ya, Roh kuda. Ada, tapi di sini nggak ada ya. Semua dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Ada duit, nggak ada duit, tetap senyum. Sehat, sakit, tetap senyum. Ya, saudara. Ya. Lalu perubahan-perubahan apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan? Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 2. Perubahan-perubahan yang terjadi ketika murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 kita baca mulai ayat 41. Mulai 41 sampai 47.
cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidupnya ya. Kita mesti tahu cara hidup jemaat setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang mendengar perkataan murid-murid Tuhan setelah dipenuhi Roh Kudus jadi percaya. Jadi percaya. Ya, sudah. Dan banyak orang yang minta dibaptis sampai bertambah dari 300, bertambah jadi 500, bertambah jadi 1.200, jadi 3.000 orang. Karena tiap hari ada yang minta dibaptis. Pak Petrus, saya dibaptis dong. Pak Petrus, Pak Yohanes, baptis dong. Sini ada yang belum baptis? Ada yang belum baptis? Ya, kalau ada yang belum baptis, ya nanti ya bulan Agustus. Ya, bulan Agustus ya, hari kemerdekaan. Haleluya. Ya, itulah perubahan-perubahan yang terjadi adalah murid-murid omongannya bisa dipercaya. Begitu juga dengan saudara. Jadi omongan kita harus bisa dipercaya. Ya, dan anak Tuhan itu omongannya harus bisa dipercaya. Ya, harus konsekuen, harus komitmen. Ya. Kalau kita besok, ya, jam berapa? Kita ketemu jam 10, di jam 10, ya sudah. Jadi bisa dipercaya omongannya. Jadi kalau kita bisnis gitu, oh benar dia mah bisa dipercaya orangnya, ya bisa dipercaya. Ya waktu hari Senin kemarin ya, yang hari hujan ada apa ya? Senin ini hujan ya pagi-pagi itu. Senin ini hujan ya, ya saya ada tukang itu ya, tukang jual pisau, jual golok pisau. Saya waktu itu lagi nyamperin ya ke rumah Kuncoro ya. Saya lihat di masjid situ ada yang lagi ngiup ya, tukang pisau yang jual golok. Nawarin saya, Pak, beli nih Pak, golok Pak. Saya belum ada penglaris, dia belum penglaris. Bilang, banyak, pisau belum banyak. Ini aja dah, ngasah aja, ngasah. Saya ada pisau yang muntur-muntur. Ya. Yuk, sini, saya ajak kemari. Saya buat untuk pisau-pisau yang pada muntul ya, diasah. Haleluya. Terus saya tanya, ini golok-golok ini, barang-barang ini beli cash apa orang nitip? Nah gitu ya. Orang nitip Pak. Ya yang penting bisa dipercaya lah. Tuh benar. Orang di luar Tuhan bisa ngomong, yang penting bisa dipercaya. Ya, jadi dia jualan itu bukan beli, tapi orang nitip. Ya, nanti laku berapa bayar. Betul? Orang di luar Tuhan aja dia bisa ngomong, yang penting bisa dipercaya. Hebat ya. Nah, apalagi kita anak-anak tuh harus bisa dipercaya omongannya. Ya, benar. Ya, saya bilang benar Mas. Ya, jujur adalah modal hidup. Ya. Jadi kalau kita jujur, di mana saja bisa hidup. Ya, bisa hidup. Orang senang ya berdagang, berbisnis dengan kita karena omongannya bisa dipercaya. Haleluya. Murid-murid Tuhan, oh haleluya, omongannya dipercaya. Dan banyak orang minta dibaptis. Jadi jumlah mereka terus bertambah tiap-tiap hari bertambah. Saya percaya juga ya saudara, kalau kita ya omongan kita di pasar, di rumah, di tetangga bisa dipercaya, maka hidup kita disenangi. Orang mau berteman, bergaul dengan kita ya. Ya, kita baca ayat berikutnya, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul
untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi perubahan yang terjadi, mereka bertekun dan selalu berdoa. Haleluya. Ya saudara, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berdoa. Ada masalah, berdoa. Enggak ada masalah juga berdoa. Ada uang, berdoa. Enggak ada uang, berdoa. Karena doa itu adalah napas. Ya, napasnya orang Kristen adalah doa. Ya saudara, yuk kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Apa di situ ayatnya pendek saja. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena doa adalah napas orang Kristen. Coba saudara berhenti doa, berhenti napas 5 menit nggak napas. Bisa? Bisa? Nggak napas 5 menit aja. Saya pernah nyoba paling kuat 2 menit saudara. Paling kuat 2 menit nggak napas. Nggak bisa. Kalau 5 menit nggak bisa saudara. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan ya nggak berdoa, artinya nggak bernapas, mati. Ya, mati. Ya. Jadi anak-anak Tuhan harus selalu berdoa. Tetaplah berdoa. Wah, ada kemana doanya? Ada kemana aja, Tuhan ada. Ya. Jam berapa aja, Tuhan siap. Amin. Tuhan kita nggak pernah tidur ya. Saudara mau doa tengah malam, mau doa pagi-pagi buta, mau doa kapan saja. Tuhan dengar. Amin, Tuhan. Enak. Paling enak lah orang Kristen ini. Nggak perlu modal. Modalnya modal full. Ya, cuman perlu tuh. Coba orang Hindu selalu beli bunga ya. Beli bunga, beli buah-buahan. Buah-buahannya juga yang bagus-bagus. Bukan yang udah bonyok-bonyok saudara. Buahnya masih seger-seger. Tuh, ya, mereka modal kan? Beli kembang, beli bunga. Ya, kalau orang Buddha beli hiyo. Ya, aduh. Kalau kita anak-anak Tuhan berdoa modal dengkul, cuma lipat tangan, amin. Lipat tangan aja. Tuhan hadir. Mau ngadep mana aja bebas, ya. Nah, kalau lagi belepotan, nggak perlu cuci tangan, ya. Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati, ya, sudah. Tuhan tidak melihat yang lahiriah. Ya, kalau orang kerja di bengkel, belepotan oli, wah, dia mau berdoa, ya lipat tangan doa aja. Pak Henry kalau mau berdoa di bengkel, lagi belepotan oli, doa. Tuhan hadir, ya, Pak Henry. Nggak usah cuci tangan dulu. Ya, haleluya. Filipi 3 ayat 3. Surat Filipi ya. Karena kitalah orang-orang bersunat. Ya, saudara sunat? Yang laki-laki sunat nggak? Haleluya. Ya, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal yang lahirnya. Kita nggak percaya. Mesti cuci tangan dulu, ya, cuci muka sudah apa? Iya. Tuhan lihat hati kita. Ya, pun pakai titik colotin minyak wangi dulu biar wangi. Tapi kalau hatinya kotor, tetap Tuhan nggak benar ya, saudara. Jadi kita adalah orang-orang bersunat.
Kita semua sunat ini, saudara. Sunat hati. Hati yang kotor, hati yang yang bengkok, hati yang degil, udah dipotong oleh Tuhan Yesus, ya. Udah dikerak. Haleluya. Dan Tuhan berikan hati yang baru. Roh yang baru. Haleluya. Ya, dan kita bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal yang lahir, yang lahiriah. Ya, nggak boleh nyapu malam-malam pemali, ya, nggak boleh. Kita udah nggak percaya gitu-gituan ya, saudara. Nggak boleh beli jarum malam-malam. Apalagi anak perawan nggak boleh duduk depan pintu berat jodoh. Tidak percaya yang begitu-gituannya, saudara. Ya, haleluya. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi kita tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Apa yang lahiriah? Yang lahiriah banyak, ya. Banyak yang masih dipercayai. Nah, bagaimana? Mbah minta air biar disembur. Udah dia nggak gosok gigi, sembur ke muka kita. Makasih ya Bang. Aduh, saudara, bodoh amat ya. Sama Tuhan Yesus nggak usah repot, ya saudara. Percaya saja, percaya saja. Ya. Kita nggak percaya pada hal yang lahiriah. Amin, saudara. Ya waktu gua numpang anak babi, kok anak babi sih? Anak Allah, ya saudara. Kita orang yang bersunat, kita beribadah pada Roh Allah, amin. Pada Roh Allah, haleluya. Jadi kita bukan sama iblis numpang-numpang. Kalau perlu apa? Usir. Minggir lu, minggir. Anak raja mau lewat nih. Ya, anak Allah mau lewat. Ya, minggir. Ya. Takut nih, saudara. Haleluya. Yang berikutnya, ya, Kisah Rasul pasal 2 pasal 2 ayat ke-43. Karena kitalah, bukan belum ingat ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 43. Gini ya, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Haleluya. Maka ketakutanlah mereka semua. Takut ini jangan diartikan kayak doa, takut banget ketemu Tuhan Yesus. Nah, bukan itu ya. Takut ini dalam artian positif. Segan, ya, segan bisa ya? Segan. Misalnya ada orang yang baik sama kita, ya, kita hormat, kita segan. Ya. Takut, ya ada dua pengertian ya. Takut ada orang gila, takut, ya, takut kita dilempar batu, ya. Tapi takut di sini ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Ya, sedang rasul-rasul mengadakan mukjizat. Artinya kagum, ya. Dan ya, sopan, ya, nggak berani kurang ajar, saudara. Ya, pengertian takut di sini ya, saudara. Jadi murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan mengadakan banyak mukjizat. Haleluya. Ya, percaya ya, kita semua juga bisa ya. Jadi kalau sakit nggak perlu panggil pendeta, saudara sendiri ada kuasa. Percaya? Percaya dalam nama Yesus. Puyeng pergi loh. Ya saudara. Ya, jadi kita semua juga diberi kuasa. Haleluya. Jadi gunakan kuasa itu ya, saudara. Gunakan.
Haleluya. Jadi kalau misalnya polisi dilengkapi senjata, ya, dilengkapi, ada borgol, ada pentung, ada pistol, ada begal, nggak digunakan senjatanya, ya percuma aja, ya. Gunain dong senjatanya, tembak, tembak atas peringatan, masih lari juga, kakinya tembak, ceder. Jadi kuasa itu harus digunakan. Amin, saudara. Saudara percaya ada Roh Kudus? Percaya. Ya. Efesus 1 ayat 13. Surat Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, ayat 13. 13. Ayat 13 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yakni Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pada waktu Yesus mau naik ke surga, Tuhan janji sama murid-murid, nantikanlah aku di Yerusalem, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Murid-murid dikasih janji, lalu murid-murid nunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-10, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya, jadi di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman ini ya, khotbah, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi para saudara kalian yang dengar firman Tuhan, iya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya ada juga, Bapak tadi nggak merasa apa-apa tuh. Ibadah camplang, ibadah hambar, ada, ya. Jadi responnya beda-beda, saudara. Ada yang bilang, gue diberkati Tuhan, jadi firmannya benar loh. Ya ada yang ngomong begitu, tapi ada juga yang memang nggak rasa apa-apa. Kok bisa beda-beda gitu? Ya, nah, karena apa, saudara? Karena dia, ya, nggak buka hati. Kan tadi ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, ya. Jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita buka hati. Silakan Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya. Berdoa supaya firman itu jatuh ke hati yang lembut, ya, hati yang lembut, ya. Firman itu jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah, ya, berbuah berlipat-lipat kali ganda. Amin, ya, saudara. Yang berikutnya ayat 44 di Sarasut 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa ini, ya. Mereka bersatu, kompak, unity, bersatu. Kompak, nggak beda-beda, saudara. Ya. Jadi ada kesatuan, ya, saudara. Ini sungguh itu, saudara. Ya. Ini juga doa Tuhan Yesus, kepada kita sekalian, ya, dalam Yohanes 17 ayat 21, Injil Yohanes 17 ayat 21. Inilah kerinduan Tuhan Yesus Kristus, supaya umatnya bersatu. Ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus supaya mereka bersatu. Ya, apa? Banyak sinode-sinode. Ya, ada GPIA, ada GPIB, ada GPD, ada GDA. Wah, banyak sekali saudara. Ya, ini ya. Tuhan mau bersatu. Amin. Ini dulu gereja mana? Oh, bukan gereja gua. Gereja gua begini nih. Kita belum bersatu ya. Nanti di surga ada GPIA belah sono. Pukul GPIA kita mau. Tidak ada. Ya siapa GP Bukit Hermon angkat tangan? Enggak ada, ya saudara. Iya, enggak ada saudara. Enggak ada lagi GPDI, enggak ada GPIA, enggak ada lagi SCA, ya, enggak ada. Semuanya bersatu. Enggak ada Katolik, enggak ada KBP, ya, enggak ada lagi saudara. Amin. Ya, jadi kalau ketemu sesama umat Tuhan, salam ya dengan dia mandiri sombong. Tidak ya. Ya serta tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin saudara. Kita tidak pandang dari gereja mana. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya Roh Kudus, ya. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena ada gereja yang tidak mempercayai Yesus. Dia tahu Yesus itu hanya manusia biasa, manusia yang budiman. Seperti siapa contohnya? Soekarno. Ya, Soekarno budiman ya. Semua orang agung, ya kan? Soekarno. Siapa lagi? Gus Dur, ya. Apalagi Siddhartha Gautama, ya, itu semua manusia, ya, yang budiman. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus Kristus lebih daripada orang budiman, amin. Lebih. Dan dia nggak pernah berubah, ya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Lalu ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Waduh, luar biasa saudara. Ya, semua orang. Oh, saya mau jual tanah saya. Oh, saya mau jual motor saya. Saya mau jual rumah saya. Semuanya dipersembahkan di bawah kaki rasul-rasul. Ya, jadi mereka semua rindu mau menjadi berkat. Nah, ya saudara, tadi yang pelit-pelit jadi berubah saudara. Yang tadinya pelit, berubah. Gue mau jual rumah saya mau persembahkan kepada Tuhan. Berubah saudara. Ya kayak Sakius ya, Sakius berubah ya. Ketemu Tuhan Yesus berubah. Tadinya pelit tuh Sakius lu. Ya kayak bayar lu, nggak bayar lu. Galak Sakius ya. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus berubah. Tuhan, kalau saja ada orang yang kena aku peras, aku kembalikan Tuhan 4 kali lipat. Saudara. Jadi kalau ada orang yang merasa diperas sama si Sakius bersedia mengembalikan 4 kali lipat. Wih, luar biasa ya. Berubah karena apa? Karena ketemu Tuhan Yesus. Ya. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah dari pelit menjadi royal, ya, dari pemarah menjadi peramah, ya, saudara. Berubah positif berubahnya, ya. Haleluya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, ya. Makan di rumah gua, makan siang di rumah saya ya, nanti makan sore di rumah tante ini, di rumah ibu ini. Ya, jadi semua orang tuh pada senang, ya. Nggak ada yang cupyok, makan rumah Ame masak cupyok berapa kilo ya?
Kita semua diundang ya. Bener nih, datang nih ntar nih. Haleluya. Ya, kita jangan dibawa pulang ya. Ya, ayat yang 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kehidupannya disenangi. Oh, disenangi. Waduh. Saya juga berharap ya, terima GP Vermont disenangi. Amin. Ya. Oma-oma disenangi oleh cucu-cucu ya. Oma kok udah lama sih nggak kemari, Oma? Dan Oma datang dulu tiap hari. Bete kalau Oma datang, resek. Jangan begitu ya. Oma datang bilang resek. Iya, gimana Amin? Disenangi cucu ya? Hah? Iya dong. Ada nggak cucu yang bilang, Amin datang mulu tiap hari? Nggak mau main lagi dia. Enggak ada ya. Disenangi semua orang. Semua itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ya, yang memoles kita, make up kita. Ya, jadi ibu-ibu make upnya jangan hanya wajah saja, hati juga perlu di make up. Haleluya. Dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Oh Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Oh Roh Kudus, lawat kami. Roh Kudus, ubah hati kami. Roh Kudus, berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Biar kami semua pulang dengan membawa sukacita surgawi, dan kehidupan kami disenangi di tempat kerja, di tengah keluarga, di komunitas, di mana saja disenangi. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Luar biasa. Biarlah Roh Kudus selalu tercurah dalam hidup kita ya, agar kita boleh disenangin kemanapun kita berada, dimanapun kita berada. Teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita boleh senang sama kita, menjadi berkat oleh karya Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih pada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat firman Tuhan yang sungguh indah untuk mengajarkan kami boleh berbagi dan saling mengasihi. Puji Tuhan, bila Tuhan memberkati hamba-Nya, keluarga, Bapak Ibu, cucu, anak menantu, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Tuhan cukupkan bahkan berlimpah. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan memberikan persembahan. Merupakan
puji Tuhan. Bukannya sudah pulang. Ya. Haleluya. Ibu Agong gimana? Sudah tangannya? Sudah enak ya. Pulang. Ya. Kemarin kita diberkati Tuhan oleh Bapak Joni ya dan Ibu Esther. Kita doakan Bapak Joni, Ibu Esther diberkati Tuhan. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Ya, Ibu siapa yang berulang tahun? Sehati ya. Sehati. Akong ya berulang tahun. Ya. Bapak Nuskanto kita dulu dalam doa. Ya, biar Tuhan tolong jamaah buka. Puji Tuhan itu saja. Jadi hari Rabu kita off ya, Rabu off. Nah, KW tetap ada KW hari Jumat. Puji Tuhan, yuk kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, lawat kami. Kami memerlukan Kau, Roh Kudus. Tanpamu kami mudah lemah. Tanpamu kami mudah jatuh. Kami doa bagi yang sakit-sakit, Tuhan tolong Ibu Loleakin, Tuhan tolong Bapak Onus Kanto, Tuhan tolong Ibu Agong, Bapak Tuhan dijamah Tuhan, disehatkan, disegarkan tubuh jiwa rohnya. Haleluya. Pekerjaan pencarian umat-Mu diberkati Tuhan. Kesehatannya, kerohaniannya, mereka boleh makin maju di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati lingkungan yang mana baik Tuhan berada perubahan diberkati Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia juga diberkati Tuhan. Oh haleluya Bapak. Sebentar umat Kau akan pulang. Mari Tuhan sertai lindungi dan perjalanannya. Jauhkan yang jahat dan marah-marah. Mari kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kembalilah dan terimalah berkat Allah ini. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Marti, rumah aja ada